tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kita terbang membedah melintasi langit-langit Rusia. Berikut 15 negara bagiannya yang dulu menjadi bagian dari negara Moskow. Pada kali ini kita akan sedikit mengupas tentang sejarah Amerika Serikat. Pada awalnya memang ada gelombang koloni asing menuju ke gelombang pendudukan koloni asing di Amerika. Sejak Columbus menemukan benua Amerika, tepatnya di Amerika bagian selatan, ini terjadi tahun 1400-an, ya abad-abad 14-15. Gelombang pendatang asing Eropa hingga Afrika mengalir ke wilayah baru yang luas ini. Pemukiman Spanyol pada tahun abad 15 di Amerika Utara, Santo Agustin, sekarang Florida. Amerika Utara ini sudah dihuni oleh beberapa kelompok orang yang berbeda, yang mengalami kemunduran setelah kedatangan pemukim asing. Nanti kita akan lihat foto-foto Christopher Columbus, sejarah dan rute pelayaran Christopher Columbus, kemudian Britannica Lumbus atau Britannica pada tahun 1607, Jamestown, Virginia, didirikan oleh pemukim Inggris yang memulai menanam tembakau. Koloni Plymouth dekat Cape Cod didirikan oleh para Pilgrim Fathers pada tahun 1620-an, yang contohnya diikuti oleh kaum Puritan Inggris lainnya di New England. Jadi ini abad 17 sampai 18. Ratusan ribu orang Afrika dibawa dan dijual sebagai budak untuk bekerja di perkebunan kapas dan tembakau. Nah, kemudian Inggris menguasai wilayah hingga Sungai Mississippi pada tahun 1760-an sekian lah, setelah kemenangan atas Prancis dalam perang 7 tahun. Ini bukan perang dunia. Jadi perang revolusi Amerika, perang revolusi ini dimulai pada 17 tahun 1775 oleh George Washington yang dipimpin Angkatan Darat Kontinental untuk melawan pemerintahan Inggris. Nah, perang revolusi ini adalah satu perang atau pemberontakan klasik yang berhasil hanya karena dukungan akar rumput yang kuat dari penduduk kolonial, petani, pengrajin, pedagang, dan lainnya bergabung dalam aksi langsung atau dukungan tidak langsung untuk kaum revolusioner. Ada semacam kebutuhan luar biasa akan perencanaan strategis dan kerjasama antara pedagang kolonial yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk upaya perang. Nah, tentara revolusioner juga membantu membangun landasan bagi kebijakan ekonomi setelah perang. Koloni membentuk satu kongres kontinental pertama
saat Inggris menutup pelabuhan Boston dan mengerahkan pasukan di Massachusetts pada tahun 4 Juli 1776. Koloni ini kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Amerika yang disahkan oleh Kongres, dan negara-negara bagian yang memberontak ini kemudian membentuk konfederasi sementara pada tahun kira-kira pada tahun 1781 setelah mengalahkan Inggris di pertempuran Yorktown. Kalau kita berbicara soal Amerika, seperti halnya kita bicara Swiss itu, kita mesti ingat tentang sebagai negara sebagai produsen jam Rolex yang hebat. Nah, di Amerika, kalau ketika kita bicara Amerika, kita bicara masalah Jeep. Jeep produk Amerika ini sangat hebat hingga hari ini tidak terkalahkan. Mobil Jeep yang diproduksi oleh Amerika memang tangguh. Sejarah mobil Jeep di Amerika ini tahun 1941. Jadi mulanya ini dari model Willys, dan kendaraan ini diciptakan buat tentara sebenarnya. Ini kemudian ada produk Willys yang lahir pada tahun yang sama, versi Willys dengan spesifikasi sipil, atau kalau kita lihat CY Jeep, ada CY 5, ada CY 7. Setelah itu Jeep mulai berinovasi dengan melahirkan truk bermuka rata atau yang disebut forward control. Kemudian Wagoner muncul pada tahun 1960-an. Sudah beberapa kali dikabarkan Jeep mau menghidupkan kembali Wagoner menggunakan platform yang sama seperti generasi terbaru Grand Cherokee. Nah, pada tahun 1970-an, ini masih soal Jeep, dua model baru Jeep itu muncul. Satu pickup Honcho dan CY7. Masa satu dekade kemudian Jeep untuk pertama kalinya memperkenalkan SUV Cherokee dan Wrangler. Nah, akhirnya tahun-tahun 90-an Grand Cherokee ini hadir, lantas diikuti generasi terbaru Cherokee. Nah, terakhir saudara terkecil dari semuanya, Renegade, datang membuka pasar Jeep baru di dunia internasional. Jadi merek legendaris Amerika Serikat ini pertama kali lahir sebagai Willys Overland Motor yang ditugasi membangun MB, ikon mobil tempur era Perang Dunia II. Ini menampilkan edisi spesial yaitu Wrangler sebagai versi modern Willys. Edisi ini, tipe ini mengambil basis Wrangler Sport dengan mesin C6, kalau nggak salah 3,6 liter dengan clear hijau dan velg kaleng. Yang sulit ini velg kaleng ini. Awal mula istilah Jeep berasal dari penyebutan akronim GP dengan kepanjangan General Purpose. Nama GP aslinya bukan permintaan Angkatan Darat Amerika Serikat, melainkan semacam reconnaissance
dan common car. Mobil ini disebut juga sebagai L-Rax. Prototipe Jeep itu pertama kali kalau nggak salah dikembangkan oleh American Bantam Car Company of Butler dan diuji coba oleh diuji coba di Camp Holabird, Baltimore pada tahun 40-an, 1940-an. Nah, Angkatan Darat ini sebelumnya memesan kendaraan tempur ringan pengganti Ford Model T pada tahun 40-an juga. Mobil ini diharuskan memiliki spesifikasi daya angkut 272 kg. Pokoknya Jeep dari Amerika ini hebat. Sekarang banyak dipakai di daerah Kaliurang untuk off-road, tamu-tamu para wisatawan. Jadi kalau mau mencoba Jeep Amerika tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 50-an ya datang saja di daerah Kinarjo di tempat petilasannya Mbah Marijan. Di era perang ke dunia kedua, semua orang tahu Willys. Mobil ini memang menjadi simbol perang dunia kedua. Sampai seperti itu. Mobil ini dirancang oleh Karl Probst di bawah kontrak American Bantam Company. Jadi perlu dicatat kembali bahwa sejarahnya Willys ini merupakan mobil pertama Jeep khusus atas permintaan pemerintah Amerika Serikat sebagai kendaraan tempur pada Perang Dunia Kedua. Ada beberapa tipe Willys tapi saya tidak begitu hafal. Kembali ke sejarah Amerika. Adalah negara Willys tadi itu. Pembentukan konstitusi Amerika Serikat ini melalui perjanjian Paris pada tahun-tahun 1780-an. Nah, Inggris kemudian menerima hilangnya koloni di wilayah Amerika. Nah, tokoh pendiri bangsa mulai menyusun konstitusi baru untuk Amerika Serikat pada tahun 1780-an 7 yang kemudian mulai berlaku pada Amerika ini tahun 1788. Nah, pada tahun berikutnya, jadi tahun 1789, George Washington terpilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Jadi George Washington terpilih menjadi presiden, kemudian Hamilton menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Hamilton ini juga seorang tokoh penting di dalam mengembangkan strategi Amerika untuk industrialisasi. Banyak para pedagang-pedagang yang bekerja dengan tentara revolusioner menjadi terkenal dalam ekonomi pasca Perang Negara Baru Amerika Serikat. Kebijakan ekonomi awal Amerika Serikat ini memainkan peran aktif dalam mempromosikan iklim bisnis yang pro pertumbuhan yang menguntungkan para pengusaha. Nah, kemudian menginjak tahun jadi 10 tahun kira-kira ya tahun 1791 Bill of Rights menjamin kebebasan individu kemudian disahkan pada tahun 1803.
Ada kejadian menarik pada waktu itu, kemudian Perancis menjual wilayah Louisiana ke Amerika Serikat. Perdagangan budak Atlantik dihapuskan pada tahun 1808, jadi perang 1812, sebagian karena efek pembatasan Inggris pada perdagangan Amerika Serikat selama perang Napoleon Bonaparte. Abad ke-19 masuk ke abad 19, sisa resistensi penduduk asli dihancurkan ketika imigrasi dari Eropa mengambil proporsi massal populasi. Penguasaan pedagang Eropa ini kemudian berakibat kepada bagaimana ketika imigrasi dari Eropa ini mengambil proporsi massal populasi. Artinya penguasaan pendatang Eropa terlihat dengan pemukim yang bergerak ke barat dan mengklaim sebagai istilah kita ini takdir nyata untuk mengendalikan Amerika Utara. Nah, jumlah negara bagian dalam serikat selanjutnya menjadi naik dari 17 menjadi 45 bagian. Jadi Amerika Serikat memperoleh wilayah yang luas dari wilayah Meksiko termasuk California dan New Mexico setelah perang Meksiko pada 1846 sampai 48. Setelah berlangsung perang Meksiko pada tahun 1846 sampai 48, berangsurlah Amerika menjadi negara berkembang hingga saat ini menjadi negara adikuasa, memiliki hak veto di Kongres PBB bersama 4 negara yang lainnya. Begitulah selintas negeri yang berhasil memproduksi Jeep Willys yang termasyhur hingga hari ini. Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.